Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kita akan belajar tentang pusat laba yang keempat, yaitu pusat investasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mengingat pusat pertanggungjawaban itu kan ada 4 ya. Ada pusat pendapatan, kemudian pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, setiap pusat pertanggungjawaban itu kan melalui yang namanya input, proses, dan kemudian menghasilkan output. Nah, input dari pusat investasi sendiri itu adalah berupa nilai dolar atau rupiah, nilai uang dari biaya yang dikeluarkan sebagai modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi outputnya adalah nilai rupiah atau nilai uang dari laba, sementara inputnya adalah nilai uang dari biaya atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, pada beberapa unit usaha itu kan fokusnya adalah pada laba ya. Jadi fokus kinerja perusahaan itu kan laba yang diukurnya dari selisih antara pendapatan dan beban. Sementara pada unit usaha yang lain, laba itu dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, pusat tanggung jawab yang bertanggung jawab untuk membandingkan antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut itu namanya pusat investasi. Jadi intinya kalau pusat laba itu fokus pada selisih antara pendapatan dan beban, sementara untuk unit investasi yaitu unit usaha yaitu pusat investasi itu tanggung jawabnya adalah mengukur kinerja manajerial dengan membandingkan antara laba yang dihasilkan dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oke, pada pertemuan ini nanti kita pertama akan bahas tentang jenis-jenis aktiva atau aset yang digunakan oleh suatu pusat investasi. Nah, kumpulan dari aset tersebut itu disebut dengan dasar investasi. Nah, kemudian nanti kita akan bahas 2 metode yang menghubungkan antara laba dengan dasar investasi. Yaitu nanti kita akan bahas tentang ROI dan EVA. Nanti juga apa sih kelebihan dan keunggulan dari kedua metode pengukuran kinerja yaitu ROI dan EVA tersebut. Lalu kemudian bagaimana mengukur nilai ekonomi dari suatu pusat investasi atau pelaporan dari seluruh perusahaan atau entitas, pelaporan dari tingkat entitas. Oke, langsung saja dilihat dari struktur analisisnya. Tujuan dari pengukuran penggunaan aset yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang tepat yang terkait dengan aset yang digunakan. Kemudian untuk memacu agar manajer itu membuat keputusan itu adalah kepentingan dari perusahaan secara keseluruhan. Lalu tujuan pengukuran penggunaan aset selanjutnya yaitu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Jadi unit usaha itu dianggap berdiri sendiri atau mandiri seperti yang kita sudah bahas kemarin, yaitu perusahaan di dalam perusahaan, seperti itu. Nah, kedua alternatif yang sudah kita sebut di awal tadi yaitu ROI dan EVA itu bisa menjadikan alternatif cara bagi manajer untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan juga sekaligus sebagai pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Jadi
sistem atau metode pengukuran kinerja yaitu ROI, Return on Investment, dan EVA, Economic Value Added itu bisa mengakomodasi pencapaian semua tujuan ini. Nah, kenapa kemudian kita membahas tentang pengendalian aktiva ini? Jadi kalau kita hanya fokus pada laba tanpa kita mempertimbangkan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, maka itu tidak mencukupi dalam proses pengendalian, kecuali untuk beberapa jenis organisasi jasa tertentu yang jumlah modalnya tidak signifikan. Nah, tujuan dari sebuah perusahaan yang profit oriented sendiri itu kan untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Nah, sebagai perbandingan gitu ya, kalau ada perusahaan yang labanya itu 1 juta, untuk perusahaan yang punya modal 10 juta itu tidak mencerminkan kinerja yang baik kalau dibandingkan dengan yang labanya 5 juta, dengan asumsi bahwa kedua perusahaan menghadapi risiko yang sama. Jadi dengan modal yang sudah diberikan, dikerahkan, kemudian tingkat pengembalian atau returnnya itu lebih kecil, berarti kan kinerjanya lebih buruk. Atau sama-sama misalnya labanya 5 juta, tapi modal yang satunya itu 10 juta tapi yang satunya lagi 20 juta, berarti kinerja yang lebih baik kan yang modelnya lebih kecil seperti itu. Jadi itulah pentingnya membandingkan aset yang sudah kita berikan untuk dalam rangka menghasilkan laba untuk dibandingkan dengan laba yang sudah dihasilkan. Nah, terus tujuan pengendalian aktiva selanjutnya adalah kalau misalnya cuman membandingkan kinerja laba aja dari suatu unit usaha dengan unit usaha yang lain, atau antara unit yang sama di satu perusahaan dengan perusahaan lain, itu manajemen senior itu susah gitu ya untuk membandingkan laba tersebut. Jadi misalnya unit usaha A dengan unit usaha B labanya sama-sama 5 juta. Mana yang kinerjanya lebih baik? Kalau hanya melihat dari perbandingan pendapatan dan biayanya, kan labanya yang dihasilkan sama-sama 5 juta kalau dari pusat laba. Tapi mana yang kinerjanya lebih baik? Kita baru bisa membandingkan ketika jumlah aset yang digunakan itu ikut diperhitungkan. Jadi kita membandingkan antara aset yang kita gunakan dalam rangka memperoleh laba tersebut dengan hasilnya seperti apa. Dan dengan kata lain, itu semakin banyak sumber daya yang digunakan, itu asumsinya semakin besar laba yang diperoleh. Nah, maka perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya antara satu unit dengan unit yang lain. Kalau kelihatan labanya sama-sama 5 juta, terus dikasih alokasi sumber dayanya sama, itu juga tidak adil karena mungkin sumber daya yang digunakan itu berbeda atau aset yang digunakan dalam rangka memperoleh laba tadi itu berbeda gitu. Nah, umumnya itu para manajer unit usaha itu memiliki 2 sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Dan kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Sebaliknya, mereka harus menghentikan penggunaan aktiva atau aset itu jika laba tahunan yang diperkirakan dari penggunaan aset tersebut itu lebih rendah daripada kas yang dapat direalisasikan dari penjualannya. Nah, tujuan dari
menghubungkan laba dengan investasi itu adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha dalam mencapai sasaran-sasaran ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah tak kasih jatah gitu ya, sumber dayanya segini gitu kan alokasinya, ya berarti labanya harus sesuai, harus mencukupi gitu. Dan baru boleh minta sumber daya tambahan kalau penggunaannya itu akan menghasilkan tingkat pengembalian tambahan juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata penggunaannya laba yang terrealisasikannya itu lebih rendah daripada penggunaan aktiva yang sudah dialokasikan, maka harus dihentikan penggunaan aktiva tersebut gitu. Nah, kemudian kita ada dua metode tadi ya untuk menghubungkan laba dengan investasi. Yang pertama, ROI atau Return on Investment atau bahasa Indonesianya tingkat pengembalian atas investasi. Dan yang kedua adalah EVA atau Economic Value Added atau bahasa Indonesianya nilai tambah ekonomi. Oke. ROI sendiri itu adalah rasio ya, nanti satuannya adalah rasio atau perbandingan. Pembilangnya adalah laba yang digunakan pada laporan keuangan. Sedangkan penyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Artinya kita mengukur atau membandingkan laba bersih yang kita hasilkan dengan yang kita investasikan berupa aset-aset yang kita gunakan dalam rangka menghasilkan laba tersebut. Sedangkan EVA atau Economic Value Added atau nilai tambah ekonomi itu nanti berupa jumlah uang ya, bukan rasio. Kalau ROI tadi adalah rasio, kalau EVA itu jumlah uang. Nah, EVA itu diperoleh dengan mengurangkan beban modal atau capital charge dikurangi dengan laba operasi bersih atau net operating profit. Nah, beban modal itu diperoleh dari perkalian antara jumlah aset yang digunakan dengan suatu tingkat tarif atau rate. Nah, tingkat tarif atau rate ini sudah ditentukan oleh pihak manajemen, di mana kisarannya tergantung dari kinerja yang diharapkan oleh manajemen. Kemudian mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama adalah kas. Nah, hampir semua perusahaan di sini sebelumnya ya jadi investasi aset yang digunakan tadi kita udah bahas di awal tadi ya. Aset yang digunakan dalam rangka memperoleh laba itu disebut sebagai dasar investasi. Nah, dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, maka kantor pusat akan menanyakan pada unit usaha mengenai yang pertama, praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha itu menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Jadi mungkin ketika laba mereka itu berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha ini akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Nah, yang kedua yang akan ditanyakan adalah praktik apa saja yang paling baik untuk mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Nah, aktiva yang digunakan yang pertama adalah kas, di mana hampir semua perusahaan itu mengendalikan kas itu secara terpusat, karena pengendalian pusat itu memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada kalau setiap unit usaha itu pegang saldo kas sendiri-sendiri yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah,
Akibatnya itu saldo kas aktual pada tingkat unit usaha itu cenderung lebih kecil dibandingkan saldo kas yang diperlukan jika unit usaha itu tadi kita anggap sebagai perusahaan sendiri, perusahaan mandiri gitu ya. Oleh karena itu banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan sebagai dasar investasi. Jadi gini teman-teman, investasi itu terdiri dari apa saja gitu ya. Itu jumlah biaya atau jumlah pengeluaran yang kita keluarkan, yang kita kerahkan gitu ya, sumber daya atau pengeluaran yang kita kerahkan dalam rangka memperoleh laba. Nah, itemnya apa, berupa apa saja itu pertimbangannya ini, aset-aset ini. Bisa kas, piutang, persediaan, modal kerja secara umum atau kesemuanya ini. Jadi itu adalah investasi yang kita keluarkan untuk memperoleh laba. Nah, kemudian piutang. Untuk memasukkan unsur piutang pada tingkat harga jual atau pada tingkat HPP ini masih menjadi hal yang diperdebatkan. Jadi suatu pihak itu berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang adalah hanya sebesar HPP dan dari HPP itu tingkat return yang memuaskan atas investasi itu mungkin sudah mencukupi. Tapi di pihak lain itu mengatakan bahwa unit usaha itu dapat menginvestasikan kembali uang yang diperoleh dari piutang, dan karena itu piutang harus dimasukkan pada harga jualnya. Nah, yang biasanya dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada nilai buku. Jadi harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih, itu yang dimasukkan dalam unsur perhitungan dasar investasi. Kemudian persediaan. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode. Nah, kalau misalnya perusahaan menggunakan LIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha. Karena kalau pakai LIFO itu saldo persediaannya cenderung lebih rendah pada saat terjadinya inflasi. Nah, beberapa perusahaan itu mengurangkan utang usaha dari persediaan dengan dasar bahwa utang itu mencerminkan pendanaan atas bagian persediaan oleh pemasok tanpa biaya untuk unit usaha. Jadi model perusahaan yang dibutuhkan untuk persediaan, jadi investasi yang ditanamkan untuk persediaan ini adalah hanya sebesar selisih antara jumlah persediaan bruto dan utang kepada pemasok. Kemudian modal kerja secara umum. Perlakuan atas modal kerja ini sangat bervariasi ya. Jadi pada satu sisi perusahaan itu memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Jadi semua aktiva lancar, kas, persediaan, piutang itu masuk ke dasar investasi tapi tidak dikurangi kewajiban lancar. Metode tersebut beralasan bahwa jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tapi metode tersebut akan menyatakan terlalu tinggi atau overstate untuk jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha, karena kewajiban lancar itu merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunga yang nol gitu. Nah, di lain pihak seluruh kewajiban lancar itu dapat dikurangi dari aktiva lancar. Jadi ada yang memasukkan unsur kewajiban lancar sebagai perhitungan modal kerja, tapi ada juga yang kewajiban lancarnya itu dikurangi dari aktiva lancar. Kemudian aset tetap atau property, plant and equipment. Jadi dalam akuntansi keuangan itu aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis
dari aset tersebut melalui penyusutan. Nah, hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Kemudian aset-aset yang disewa guna usahakan atau leasing ya. Nah, banyak perjanjian sewa guna usaha atau leasing ini merupakan perjanjian dana, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Finance lease atau sewa guna usaha yang finansial itu sama dengan utang yang dilaporkan juga dalam neraca. Nah, keputusan untuk pendanaan aset leasing ini biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Maka pembatasan biasanya diberlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aset. Jadi keputusan untuk melakukan leasing, beli aset secara leasing itu ya, itu keputusannya di level kantor pusat. Jadi manajer unit usaha itu terbatas atau tidak bisa bebas untuk melakukan sewa guna usaha atas aktiva. Kemudian perlakuan idle asset atau aktiva yang menganggur. Nah, suatu unit usaha yang memiliki aktiva yang menganggur, yang aktiva itu sebenarnya bisa digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Jadi aset nganggur itu enggak dimasukkan dalam perhitungan dasar investasi. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha melepaskan aktiva menganggur itu ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada unit lain yang memerlukan aset menganggur tersebut, maka bisa dijual atau diganti dengan aktiva yang baru. Kemudian aset tidak berwujud. Contohnya kan paten gitu ya, merek. Nah, ada keuntungan dalam mengkapitalisasi atau memperhitungkan sebagai aset dari aset tidak berwujud seperti riset and development dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasinya selama masa manfaat. Jadi amortisasi itu kayak penyusutan tapi untuk aset yang tidak berwujud. Nah, dengan menghitung aset tidak berwujud ini sebagai investasi jangka panjang, unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Kemudian kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang ya. Nah, suatu unit usaha itu menerima modal permanennya dari dana perusahaan. Nah, perusahaan korporat itu memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan juga laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi kita nggak tahu sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Kemudian beban modal. Nah, kantor pusat itu menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tadi udah kita bahas ya waktu memperhitungkan untuk EVA. Nah, tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya tinggi. Biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi modal perusahaan, sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas 0. Kemudian kita bandingkan ROI atau Return on Investment dengan EVA atau Economic Value Added. Jadi ini tadi ya, ROI adalah rasio, berupa rasio perbandingan di mana pembilangnya adalah laba sebelum pajak yang dilaporkan pada laporan keuangan
dan penyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Sedangkan EVA atau Economic Value Added adalah nilainya berupa jumlah uang, bukan rasio. Nah, EVA ini dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal atau capital charge dari laba operasi bersih. Nah, beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan dengan suatu tingkat tarif atau rate yang barusan tadi kita jelaskan. Oke, ROI itu mempunyai 3 keunggulan. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif, di mana semua hal yang mempengaruhi laporan keuangan itu tercermin dari rasio ini. Kemudian ROI itu mudah dihitung, dipahami, dan selanjutnya ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Denominator tuh rumus lah, cara perhitungan gitu, pembilang dan sebuah rasio lah, pembilang dan penyebut atau perbandingan yang bisa diterapkan ke setiap unit organisasi. Nah, EVA itu tidak memberikan dasar perbandingan seperti ROI gitu, tapi EVA mempunyai keunggulan yang pertama, dengan menggunakan EVA itu seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI itu memberikan insentif yang beda-beda untuk investasi di antara unit-unit usaha satu dengan unit usaha yang lain. Kemudian keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI sebagai pusat investasi dapat menurunkan laba secara keseluruhan. Nah, penggunaan EVA sebagai pengukuran kinerja itu berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Jika kinerja pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA, dan oleh karena itu akan lebih menarik bagi para manajer. Terus keunggulan EVA lain yaitu tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Terus EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Nah, EVA ini memperbaiki ketidakkonsistenan ROI dalam menentukan tujuan dan batasan penggunaan aktiva dengan cara menentukan tarif yang tepat untuk mengalihkan investasi yang kemudian dikurangkan dengan anggaran laba. Nah, EVA memecahkan permasalahan mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda dan tujuan laba yang sama untuk aktiva yang berbeda dalam unit usaha yang sama. Maka penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja itu sangat disarankan. Nah, jadi tadi adalah bagaimana cara mengendalikan dan mengukur masing-masing jenis aset yang digunakan sebagai dasar investasi untuk menghitung atau mengukur, membandingkan kinerja laba yang dihasilkan dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oke, ini contoh penggunaan EVA dalam perencanaan dan pengendalian. Oke, beberapa perusahaan itu menggunakan EVA itu ya untuk mengevaluasi perencanaan dan pengendaliannya. Contohnya IBM itu menerapkan EVA untuk mengevaluasi rencana-rencana strategisnya untuk pasar utama ketika dia akan melakukan ekspansi ke benua lain atau ke negara-negara bagian lain. Kemudian
penggunaan EVA untuk akuisisi. Jadi digunakan untuk mempertimbangkan akuisisi yang jumlahnya relatif besar. Kemudian untuk peningkatan operasional, ketika tingkat pengembalian modalnya itu sangat rendah dan cenderung semakin menurun, nah kegiatan operasional itu direstrukturisasi dan menerapkan EVA. Nah, EVA ini menjadi patokan perusahaan untuk pengenalan produk, pembelian peralatan, perjanjian dengan pemasok, inisiatif kualitas, dan peningkatan proses. Kemudian penghentian lini produk. Contohnya ini Coca-Cola ya, menggunakan EVA untuk mengidentifikasi dan menjual unit-unit usahanya yang gagal mengembalikan biaya modal mereka. Kemudian fokus modal kerja. Contohnya perusahaan Quaker Oats, dia menggunakan EVA untuk menghitung jumlah uang yang sangat besar yang terkandung dalam persediaan barang jadi dan bahan baku. Kemudian fokus biaya modal. Contohnya Dow Chemical itu menggunakan EVA untuk mengungkapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan usaha dan memperoleh labanya. Lalu penggunaan EVA untuk kompensasi insentif. Jadi contohnya Transamerica itu 100% bonus tahunan untuk CEO dan CFO-nya itu sepenuhnya dihitung berdasarkan EVA. Kemudian mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Nah, ada dua jenis bentuk laporan ya yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Yang pertama laporan manajemen. Laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartalan. Kemudian laporan manajemen ini cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi dan lebih berfokus pada profitabilitas sekarang atau masa lalu. Sementara kalau laporan ekonomi itu instrumen diagnostik, artinya kita memperkirakan atau memproyeksikan tentang profitabilitas di masa depan. Jadi kalau laporan manajemen tadi dibuatnya bulanan atau kuartalan, kalau laporan kinerja ekonomi itu biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap, biasanya sekali dalam selang beberapa tahun. Nah, laporan ekonomi ini memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang itu udah memuaskan atau belum. Terus keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha tersebut? Apakah kita akan memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau malah menjualnya? Nah, analisis ekonomi atas suatu unit usaha itu dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk-produk, pabrik, dan peralatan baru atau strategi baru yang lain, kalau dilihat secara keseluruhan itu bisa jadi tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan, meskipun laba tersebut kelihatannya bisa dihasilkan bila masing-masing keputusan itu dilakukan secara terpisah. Nah, laporan ekonomi itu bisa dijadikan untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai ini namanya break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha itu dijual. Jadi laporan ekonomi ini lebih berfokus pada profitabilitas masa depan. Oke, jadi itu terkait dengan bagaimana kita mengelola aktiva yang kita investasikan yang digunakan dalam operasional perusahaan untuk menghasilkan laba yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.